Bab 456, kontrasnya terlalu besar. Setelah Erika mengenali Julian, dia dengan cepat mengambil lusinan foto selfie dengan Julian. Yang terakhir bahkan lebih keterlaluan. Seluruh tubuhnya tergantung pada Julian. Benar. Setelah mengambil foto, dia teringat dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu ada hubungannya denganku? Itu karena kakakmu. Julian menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah bertemu dengan anggota keluarga rekan-rekannya yang meninggal saat menjalankan tugas dan menjelaskan situasinya. Selama anggota keluarga tersebut mengajukan permintaan, pada dasarnya dia setuju. Cari tempat untuk duduk dan berbicara. Oke, Erika tidak menolak dan mengangguk. Beberapa orang pergi bersama. Dekat SMP nomor 5 ada bar teh. Di kursi yang elegan, Julian memberitahu Erika semua yang terjadi beberapa waktu lalu. Kakakmu meninggal karena aku. Aku datang kepadamu hanya untuk melihat apakah ada yang bisa kulakukan untuk membantumu. Erika menghela nafas. Kakakku mengalami masa-masa sulit sejak dia masih kecil. Dia pergi bekerja sebelum lulus SMP. Kemudian dia bergabung dengan tentara. Dia jarang kembali selama bertahun-tahun. Saya jarang melihatnya. Terakhir kali saya melihatnya lebih dari setengah tahun yang lalu. Saat pertama kali mengetahui bahwa kakaknya tewas dalam pertempuran, dia sangat sedih dan tidak makan selama beberapa hari. Namun, kini dia telah melupakan kesedihannya. Sekarang dia lebih banyak menghela nafas. Meratapi ketidakadilan nasib. Apakah kamu memerlukan bantuan? Julian berkata dengan nada mencela, kamu adalah saudara perempuan Saki, itu saudara perempuanku. Mulai sekarang, aku akan menjagamu. Jika kamu memerlukan bantuan, silakan bertanya sesegera mungkin, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Erika tidak menyalahkan Julian. Meskipun dia bukan seorang tentara. Namun ketika kakaknya kembali, dia sering mengatakan kepada adiknya bahwa sebagai seorang tentara, dia sudah siap mati demi negara. Dan bukan Julian yang membunuh saudaranya, melainkan Kaisar yang mengirim seseorang untuk membunuhnya, dan kini Kaisar juga menjadi korban hukum. Saya tidak memerlukan bantuan apapun. Kompensasi yang diberikan negara kepada saya cukup bagi saya untuk bertahan hidup sampai saya lulus perguruan tinggi. Ayo lakukan ini, berikan akunmu kepadaku dan aku akan mentransfer 10 juta kepadamu. Ini bisa dianggap sebagai sedikit kompensasi untukmu. Erika buru-buru berhenti dan berkata, lupakan, tidak perlu. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri, melambai sedikit ke arah Julian, dan berkata sambil tersenyum, beberapa hari yang lalu, kematian Komandan Langit mengejutkan dunia. Jenderal Angin Hitam dari Hutan Belantara Selatan berkata bahwa seseorang menggunakan pedang penyiksaan untuk bunuh dia. Aku sudah menebaknya, satu-satunya orang di dunia yang bisa menggunakan pedang hukuman adalah Naga Hitam. Aku harap kamu bisa tetap berpegang pada hatimu dan tidak menjadi pengkhianat, sehingga saudaraku bisa beristirahat dengan tenang. Setelah melambai, dia pergi sambil tersenyum. Tapi saat dia berbalik, dia tidak bisa menahan tangisnya. Di depan Julian, dia berpura-pura menjadi kuat. Namun, dia hanyalah seorang kerabat, dan dia bahkan tidak melihatnya untuk terakhir kali. Yang dibawa kembali ke seluruh negeri hanyalah foto saudaranya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa saya tidak sedih. Gadis ini cukup bijaksana. Evelyn, yang diam sepanjang waktu, tidak berbicara sampai Erika pergi, dan kemudian berkata, kamu masih sangat muda, tetapi kamu tidak tergoda oleh uang. Ini 10 juta, yang tidak dapat diperoleh orang biasa bahkan seumur hidup. Uangnya sangat banyak, tapi dia tidak menginginkannya jika dia tidak menginginkannya. Ya, Julian mengangguk dan berkata, dia gadis yang cukup baik. Ayo, kita kembali juga. Keduanya berdiri. Tapi begitu dia berdiri, Erika, yang telah pergi dan kembali, bergegas kembali dan bersembunyi di belakang Julian. Segera setelah itu, kutukan keras datang, perhatikan kemana kamu melarikan diri. Saat suara itu datang, seorang pria muda masuk. Dialah yang dipukuli sebelumnya. Ada beberapa pria kekar yang menemaninya. Ini adalah pengawalnya yang berpengetahuan luas. Setelah dia dipukuli, dia segera memanggil seseorang kembali. Semua pengawalnya adalah petarung hebat yang bisa melawan lebih dari selusin orang. Bahkan jika Julian bisa bertarung lagi, kali ini dia akan mengalahkan Julian sampai dia akan berlutut dan memohon belas kasihan. Anthony masuk dan menatap dingin ke arah Julian di bilik. Evelyn menunjuk ke tanah dan berteriak dengan arogan, nak, segera berlutut. Aku akan melepaskanmu kali ini, jika tidak. Erika bersembunyi di belakang Julian dan berbisik, dia memahami keluarganya, dan keluarganya memiliki kekuasaan di kota Su. Keluarganya memiliki aset puluhan miliar, dan baik hitam maupun putih mengurusnya. Julian mengangguk ringan, dia juga tahu bahwa jika dia pergi seperti ini, anak laki-laki Anthony pasti akan merepotkan Erika. Dia harus menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Percuma melawan Anthony lagi. Setelah dia pergi, Anthony pasti akan membalas dendam. Saya harus menelepon ayah Anthony mengenai masalah ini.
Ketika dia turun dari pesawat, dia mendengar Ergon berkata bahwa orang-orang kaya di kota Sioux sedang menunggu untuk menemuinya di luar bandara. Hanya saja dia tidak memiliki nomor telepon Ergon sekarang. Julian dengan tenang mengeluarkan teleponnya dan menelepon King Kotake yang berada jauh di sungai. Dia menanyakan nomor telepon Ergon kepada King Kotake. Setelah mendengar ini, Anthony memarahi dengan keras, tidak ada gunanya memanggil siapapun ke sini hari ini, pukul saja aku. Mengikuti perintahnya, beberapa pria kuat segera berjalan menuju Julian dengan tangan terkepal. Saudara Fisher, kalahkan mereka. Erika takut dunia akan berada dalam kekacauan, jadi dia bersembunyi di belakang Julian dan terus berbicara. Dia terlihat sangat berbeda dari penampilannya yang bijaksana sebelumnya. Dia terlihat seperti gadis pemberontak sekarang. Julian melirik beberapa pria besar. Pada saat ini, seorang pria bertubuh besar mengepalkan tinjunya, memukul Julian, dan berteriak dengan marah, "Nak, berlutut dan minta maaf kepada tuan muda." Julian mengangkat tangannya dan memblokirnya dengan mudah, menggunakan kekuatan yang lembut. Pria besar itu diusir. Kemudian ambil tindakan. Pria besar yang menemaninya langsung terjatuh. Dekat dengan sekolah, banyak siswa di bar teh sedang bersantai dan perkelahian terjadi. Melihat pengawalnya terjatuh ke tanah, Anthony sedikit takut dan mundur sedikit. "Kamu, jangan datang." Julian berjalan selangkah demi selangkah. Anthony terus mundur dan keluar dari kursi. Dia menabrak meja di aula dan segera jatuh ke tanah. Julian berjalan mendekat, menarik bangku dan duduk, mengeluarkan ponselnya, menelepon Ergon, dan bertanya dengan nada memerintah, "Apakah ada ahli di kota Su?" "Ya, ya." Ergon menerima telepon Julian dan berkata dengan penuh semangat, "Raja Naga, apakah kamu ingin bertemu Bundi? Pergi dan beritahu Zong Bundi segera datang ke bar teh dekat sekolah menengah No. 5, dan katakan bahwa putranya menyebabkan masalah." Ergon kaget. Setelah tertegun beberapa detik, dia langsung berkata, "Ya, saya akan segera memberitahu Anda." Anthony telah bangkit dari tanah, memandang Julian, dan tertawa terbahak-bahak, "Panggil aku ayah, Nak, tahukah kamu siapa ayahku? Dia adalah salah satu dari 10 orang terkaya di kota Su. Kamu bisa telepon ayahku." Julian tersenyum tipis. Dia tidak repot-repot berbicara dengan anak muda seperti Anthony. Lebih baik menunggu Bundi yang pengertian datang dan berbicara dengan Bundi yang pengertian. Erika mengeluarkan ponselnya dan merekam adegan tersebut, lalu mendatangi Julian dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Fisher, anak ini melakukan segala macam kejahatan, kamu harus menghukumnya dengan baik kali ini." Julian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia pasti akan dihukum." "Haha." Donghao tertawa keras, menarik bangku dan duduk, "Aku ingin melihat bagaimana kamu membiarkanku dihukum hari ini." Ada banyak orang di sekitarnya. Bahkan ada pemilik bar teh ini. Namun, bosnya menyadari bahwa ini adalah orang kaya generasi kedua yang terkenal yang tahu bagaimana menjadi kaya, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di kejauhan dengan ekspresi sedih di wajahnya, tidak berdoa dalam hatinya untuk bertarung di tokonya. Lalu dihias, "Jika rusak, kita harus mengeluarkan uang untuk merenovasinya." Bab 457, Jenderal datang sendiri. Identitas Julian bukan lagi rahasia. Hal itu sudah terungkap pada uji publik nasional yang lalu. Namun, orang-orang di bar teh pada dasarnya adalah pelajar. Tugas siswa adalah belajar. Hanya sedikit dari mereka yang memperhatikan berita atau urusan nasional, jadi mereka tidak mengenali Julian. Bahkan jika beberapa orang telah melihat berita tentang persidangan publik, mereka tidak memiliki kesan terhadap Julian. Anthony duduk, menyilangkan kaki, mengeluarkan cerutu impor, menyalakannya dan mulai merokok. Meski masih muda, namun postur merokoknya sangat canggih, seolah-olah ia telah menjadi perokok selama bertahun-tahun. Sisi lain, Ergon, jenderal yang ditempatkan di kota Su, menjadi marah setelah menerima telepon Julian. "Cepat, beritahu Bundi." Segera, seorang wakil jenderal masuk dan bertanya, "Jenderal Duren, ada apa?" Ergon mengumpat dengan marah, Raja Naga baru saja menelepon dan berkata bahwa putra Bundi mendapat masalah di sekolah, dan Bundi harus pergi ke sana sendiri. "Apa, Raja Naga Julian? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu tidak menelepon dan memberitahuku? Juga, segera siapkan mobil. Aku akan ke SMP No. 5. Ergon baru saja kembali setelah menyekolahkan Julian ke sekolah menengah No. 5. Sekarang terjadi sesuatu, dia harus pergi. Di jalan sebelah sekolah menengah No. 5, di bar teh. Anthony sedang merokok, terlihat sangat kuno, menyilangkan kaki, menggoyangkan kakinya, menyipitkan mata ke arah Julian, dan berkata dengan dingin, "Nak, coba saya lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan." Matanya segera tertuju pada Evelyn, dan dia tidak bisa menelan ludahnya. "Sudah kubilang, ini belum berakhir hari ini." Julian tampak tenang. Erika juga sangat tenang. Jika itu orang lain, dia akan sangat khawatir, karena Anthony bukanlah orang biasa, dia adalah generasi kedua yang sangat kaya.
Tapi Julian bukanlah orang biasa, dia adalah panglima tentara naga hitam di hutan belantara selatan. Dia adalah naga hitam. Dia adalah salah satu dari 5 komandan Grisya menjadi salah satu dari 4 komandan sekarang, karena setelah kematian Kaisar, Tentara Api Merah tidak pernah memiliki seorang komandan. Beberapa orang berkumpul dan menunggu. Waktu berlalu menit demi menit. Sekitar setengah jam kemudian, belasan kendaraan militer muncul di dekat kampus dan memblokir jalan. Anthony sedang menunggu. Dia tidak sabar. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, "Wah, bukankah kamu meminta ayahku untuk datang? Kenapa dia belum datang?" Julian tersenyum tipis. Saat ini, beberapa tentara masuk. Pemimpinnya adalah Ergon. Ergon melirik ke Bartay dan menemukan bahwa Bundi belum tiba, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, "Mengapa Bundi belum tiba?" Wakil Jenderal berbisik, "Saya menelepon untuk memberitahu dia, tetapi dia mengatakan dia sedang rapat dan akan segera datang setelah rapat." "Oh, sial." Ergon mengutuk, mengeluarkan ponselnya, menelepon Bundi, dan berteriak, "Segera ke sini." Ketika orang-orang di Bartay melihat tentara datang, mereka semua tampak kosong dan bersembunyi, tidak berani mengatakan apapun. "Paman Ergon." Anthony berdiri, mengeluarkan cerutu dan menyerahkannya, sambil tersenyum, "Angin macam apa yang membawamu ke sini?" Keluarga Duran dan keluarga Gibbs agak terkait, dan wajar jika Anthony mengenal Ergon. Plak! Ergon baru saja menamparnya. Tamparannya terdengar jelas dan keras. Tamparan ini mengejutkan Anthony. "Kamu anak pemberontak, apa yang telah kamu lakukan?" Setelah menamparkan, Ergon mengangkat kakinya dan langsung menendang Dong Hao ke tanah, meninju dan menendangnya. "Jenderal Duran, apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Apakah kamu mendidik anak-anak seperti ini?" Julian berkata dengan tenang. Ergon kemudian berjalan mendekat dan berteriak dengan hormat, "Naga, Raja Naga, apa yang sebenarnya dilakukan pengkhianat ini?" "Raja Naga?" Pemilik Bartay dan beberapa siswa di Bartay terkejut. Ini Jenderal Bintang 1. Kenapa dia begitu menghormati pria ini?" Banyak mata tertuju pada Julian. Beberapa siswa mengeluarkan ponsel mereka dan mencari Raja Naga. Beberapa hasil tiba-tiba muncul, dan Julian dikanonisasi sebagai Raja Naga. Ini bersifat rahasia. Namun, ketika Julian dianugerahi gelar Raja Naga, ada banyak orang. Ini sudah menyebar ke dalam lingkaran, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. "Naga, Raja Naga Julian, Naga Hitam, Panglima Tentara Naga Hitam." Seseorang berseru. Identitas Julian terungkap. Semua orang di Bartay memandang Julian dengan kaget. Anthony tertegun. Dia bangkit dari tanah dan menutupi wajah merahnya, "Paman Duran, ini aku." "Aku Anthony. Kenapa kamu memukulku?" Dia masih belum sadar dan tidak tahu apa yang terjadi. Ergon berteriak, "Kamu bajingan, kenapa kamu tidak segera berlutut?" Raungan keras membuat Anthony tercengang. Kakinya melunak dan dia langsung berlutut di tanah. Ergon kemudian memandang Julian, tersenyum meminta maaf dan berkata, "Raja Naga, apa yang sebenarnya dilakukan anak ini?" Julian memandang Erika di sampingnya dan berkata, "Katakan saja padaku." Dengan adanya Julian, Erika tidak takut pada apapun dan berkata langsung, "Tadi malam, dia membuat janji dengan beberapa teman sekelas wanita untuk pergi ke KTV, membuat salah satu dari mereka mabuk dan membawanya ke kamar. Saya bertemu dengannya, jadi saya menelepon polisi dan polisi datang. Dia ditangkap, tetapi dia tidak tahu dari mana dia mengetahui bahwa sayalah yang menelepon polisi, jadi dia datang untuk membalas dendam kepada saya hari ini." Julian berkata dengan tenang, "Lihat, kota Su ini tidak terlalu bersih. Ada kolusi antara pejabat dan pengusaha." Ergon segera berkata, "Selidiki, kita harus menyelidikinya secara menyeluruh, dan tidak ada orang terkait yang akan dilepaskan." Julian berkata, "Dia adalah saudara perempuan dari pahlawan nasional. Kakak laki-lakinya meninggal saat menjalankan tugas. Saya datang ke sini khusus untuk menemuinya, tetapi saya tidak berharap banyak hal terjadi. Saya tidak ingin dia diancam atau diintimidasi setelah saya meninggalkan kota Su." Ergon segera berjanji, "Raja Naga, jangan khawatir, mulai sekarang, dia akan menjadi adikku. Siapapun yang berani mengganggunya akan melawanku, Ergon." "Jadi, sang jenderal begitu agung sehingga tidak ada yang berani melawanmu?" Julian melirik Ergon. Ergon segera berubah pikiran dan berkata, "Raja Naga, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah di kota Su, setiap kali gadis ini menemui kesulitan, hubungi saya dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Julian tahu bahwa Ergon mungkin tidak bersih. Namun, ini bukan wewenangnya, dan dia tidak mau bertanya. Terlebih lagi, Daxia sangat besar sehingga wajar jika masalah seperti ini terjadi. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberitahukan hal itu kepada Raja ketika dia memiliki kesempatan untuk kembali ke Kyoto dan memintanya mengirim seseorang untuk menyelidiki secara menyeluruh. Sekarang Ergon telah membuat janji, Julian dapat pergi dengan tenang dan kembali ke Jiangsong. Dia berdiri, memandang Erika,
yang berusia 17 atau 18 tahun, dan berkata, saya memiliki hal lain yang harus diselesaikan di Jiangzhou, jadi saya akan kembali dulu. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda dapat langsung pergi ke Jenderal Duren. Oh. Erika mengangguk dan berkata, silakan, saya akan pergi bermain denganmu setelah liburan. Ayo pergi. Julian tidak tinggal lama. Setelah mengatakan sesuatu kepada Evelyn, dia berbalik dan pergi. Setelah pergi, Julian menggunakan koneksinya untuk mengetahui rekening kartu bank yang saat ini digunakan Erika, dan langsung mentransfer 10 juta ke kartu tersebut kepadanya. 10 menit setelah keduanya pergi, Bundi tiba. Setelah mengetahui apa yang terjadi, dia mengambil bangku dan mulai memukulinya hingga setengah mati. Setelah pemukulan, dia memandang Erika dan bertanya, teman sekelas Anthony, apakah amarahmu sudah hilang? Erika mengeluarkan earphone dan memasangnya di telinganya, dan berkata dengan tenang, apa maksudmu? Aku lega. Aku tidak akan rugi apa-apa, tetapi selama periode ini, dia menindas banyak teman sekelas perempuan di sekolah, dan aku mendengar, bulan lalu dia memaksa teman sekelas perempuannya untuk melompat dari gedung, dan tampaknya keluarga bijak itu akhirnya menyelesaikan masalah ini dengan uang. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Ergon. Sambil memperlihatkan 2 baris gigi putihnya, dia berkata, Jenderal Duren, Anda harus menyelidiki masalah ini dengan cermat. Saya akan menghubungi saudara Fisher nanti. Jika Anda melindungi seseorang, mungkin Anda akan menjadi kaisar berikutnya. Ergon bergidik dan segera berkata, periksa, selidiki dengan cermat, dan kami tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Erika mengeluarkan ponselnya, menyalakan musik, menggelengkan kepalanya mengikuti musik, dan meninggalkannya di bawah tatapan banyak orang. Bab 458, Penyakit Priscilia. Setelah Julian mengunjungi keluarga rekan-rekannya yang meninggal demi dia juga membeli tiket pesawat dan kembali ke sungai. Sore itu, dia kembali ke sungai. Evelyn bertanya, Saudara Fisher, apa rencanamu selanjutnya? Saya harus mentraktir seseorang. Julian berjanji pada Pablo bahwa dia akan menyembuhkan Priscilia. Pablo juga seorang pria yang sangat mencintai putrinya. Demi putrinya, dia rela menghabiskan seluruh hartanya. Terakhir kali dia meminta pinjaman uang, Pablo memberikan 300 miliar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini bukan hanya karena Julian adalah naga hitam dan pahlawan nasional, tetapi yang lebih penting, karena dia memiliki keterampilan medis, dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Priscilia. Setelah berjalan keluar dari bandara, dia langsung memanggil taksi. Pergi ke rumah Priscilia. Saat kami sampai di rumah Priscilia, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Sesampainya di depan gerbang villa tempat tinggal Priscilia, dia menekan bel pintu di pintu besi. Tak lama kemudian pintu besi terbuka. Julian dan Evelyn masuk. Begitu dia sampai di pintu terbuka dan seorang pria parubaya berdiri di depan pintu. Dia adalah Peter, pengurus rumahan Selga keluarga dan... Peter berseru dengan hormat, Tuan Fisher, kami datang. Ya, Julian mengangguk dan bertanya, bagaimana kabar Priscilia? Peter menghela nafas, situasinya sangat serius. Akhir-akhir ini, tubuh semakin terasa dingin. Saya telah minum obat untuk menghilangkannya, tetapi obatnya tidak lagi bekerja. Aku akan pergi melihat. Julian memasuki ruangan. AC di ruang tamu villa dinyalakan sangat tinggi, seperti berjalan ke dalam lentera, terasa pengap. Dan ada seorang wanita duduk di sofa. Dia terbungkus kain tebal, hanya kepalanya yang terbuka. Dia adalah Priscilia. Selain Priscilia, ada juga seorang gadis berusia 20-an, dia adalah Melanie. Ketika Julian datang, Melanie segera berdiri dan berseru dengan manis, Saudara Fisher, apakah kamu kembali? Julian mengangguk. Fisher, Saudara Fisher, Priscilia juga berbicara, tetapi dia tampak sangat kedinginan, sangat dingin hingga giginya gemetar. Julian berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan berkata, ulurkan tanganmu dan saya akan merasakan denyut nadimu. Priscilia mengulurkan tangannya. Tangannya sangat pucat, hampir tidak ada darah. Ketika Julian menyentuh tangannya, seolah-olah dia menyentuh es batu, dan rasanya sangat dingin. Julian memeriksa denyut nadinya, dan segera ekspresinya menjadi serius. Terlalu banyak rasa dingin di tubuh Priscilia, yang mempengaruhi tubuhnya, aliran darahnya sangat lambat, dan beberapa organ di tubuhnya juga terpengaruh. Tanpa pengobatan, dia tidak akan bertahan lama. Evelyn juga melihat ke arah Priscilia. Dia juga mendengar tentang penyakit Priscilia. Dia berasal dari keluarga Jiang, dan keluarga Jiang awalnya adalah keluarga dengan keterampilan medis, dan keterampilan medis berasal dari ribuan tahun yang lalu. Dia juga belajar keterampilan medis dari Jiang sejak dia masih kecil. Bolehkah aku melihatnya? Dia bertanya. Julian melepaskan tangannya. Evelyn duduk dan memeriksa denyut nadi Priscilia. Es yang enak. Dia juga kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru.
Dia dengan hati-hati memeriksa denyut nadinya selama lebih dari 10 detik dan menstimulasi sedikit vitalitas. Namun ketika energi sebenarnya memasuki tubuh Priscilia, rasanya seperti tenggelam ke laut dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Julian bertanya, apakah Anda melihat petunjuk? Meskipun Julian telah mempelajari volume kedua dari Medical Classic, volume kedua terutama mencatat bagaimana menggunakan 81 jarum, dan bagaimana berlatih meditasi. Terakhir, volume kedua juga mencatat serangkaian seni bela diri, tetapi dia belum mempelajarinya belum. Dia sekarang tidak dapat mendiagnosis apa yang salah dengan tubuh Priscilia. Evelyn mengerutkan kening dan berpikir beberapa detik, lalu bertanya, saya hanya merasa kedinginan, apakah ada kelainan lain pada tubuhnya? Priscilia berkata, ya, terkadang hal itu terjadi, seperti sakit kepala, pusing, jantung berdebar, dull. Evelyn melirik ke arah Julian dan berkata, jika tebakanku benar, ini pasti merupakan fisik yang sangat langka. Dia adalah ahli seni bela diri. Jenius seni bela diri, Julian terkejut. Ya, Evelyn berkata, ketika saya memeriksa denyut nadinya, jejak energi sejati memasuki tubuhnya, tetapi energi sejati saya langsung tertelan oleh udara dingin di tubuhnya. Udara dingin di tubuhnya sangat aneh dan sombong. Jika dia berlatih seni bela diri di usia muda dan mendapat bimbingan dari seorang ahli, dia dapat mengumpulkan energi dingin yang memancar dari tubuhnya, melatih energi es, dan mengontrol energi es untuk digunakan sendiri. Tidak hanya dia tidak akan merasa kedinginan, tetapi dia juga akan menjadi seorang master sejati. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, hanya saja dia melewatkan waktu terbaik untuk berlatih seni bela diri. Sudah agak terlambat untuk mulai berlatih sekarang. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dengan pelatihan seni bela diri? Bagaimana dengan energi es? Priscilia berbicara, giginya tidak bisa menahan gemetar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Itu hanya menyerap energi dingin di tubuhmu dan mengubahnya menjadi kekuatan yang kuat. Julian menjelaskan dengan sabar. Setelah menjelaskan dalam waktu lama, Priscilia hampir tidak mengerti. Setelah Julian menjelaskan, dia melihat ke arah Evelyn dan bertanya, lalu bagaimana kita harus menyelesaikannya sekarang? Evelyn berkata, pertama-tama singkirkan udara dingin di dalam tubuh dan biarkan tubuh kembali normal, lalu ajari dia metode penanaman mental. Jika udara dingin muncul lagi di dalam tubuh, ia dapat diserap dan menjadi miliknya sendiri. Energi sejati. Baiklah, Julian bertanya, bisakah Anda melakukan sesuatu? Jika tidak bisa, maka saya harus mengambil tindakan. Memang mungkin untuk menghilangkan sikap dingin Julian. Tapi, dia laki-laki. Jika Anda ingin menghilangkan rasa dingin, Anda perlu melepas seluruh tubuh Anda. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun Priscilia tetaplah seorang gadis di bawah usia 20 tahun. Jika hal ini menyebar, maka akan membawa reputasi buruk baginya. Ada caranya, tapi menurutku terlalu boros untuk mengurasnya seperti ini. Saat kamu berada di keluarga Jiang sebelumnya, bukankah kamu menggunakan pengaturan jarum perak khusus untuk mengumpulkan energi sejati kakek dan membuka energi Ren dan Du? 2 meridian, sedangkan untuk 8 meridian, menurutku kita juga bisa mengumpulkan energi dingin di tubuhnya. Jika bisa diserap, energi sebenarnya akan meningkat dengan cepat. Mendengar ini, hati Julian tergerak. Hanya saja dia baru saja mulai berhubungan dengan metode kultivasi internal, dan dia tidak tahu banyak tentangnya. Maksudmu, biarkan aku menyerap energi dingin ini dan mengubahnya menjadi energi sejatiku. Evelyn mengangguk, ya, secara teoritis, energi dingin ini adalah energi es yang paling murni. Hanya saja Priscilia tidak bisa mengendalikannya, jadi terbuang percuma. Memang bisa diserap, yang akan menghemat banyak waktu. Biar ku lihat. Julian duduk di sofa, melamun. Bimbingan Ki, dia bergumam pelan. Apa yang dikatakan Evelyn setara dengan mengarahkan energi sejati seseorang ke dalam tubuh orang lain dan menyerapnya. Tidak ada metode seperti itu yang dicatat dalam volume kedua dari Medical Classics. Namun, 81 jarum yang menghadap langit sangatlah ajaib. Mengesampingkan 81 jarum yang menghadap langit, bahkan menggunakan jarum perak biasa, hal itu mungkin saja terjadi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, mungkin itu mungkin, tapi saya harus kembali dan memikirkannya. Pemahaman Julian terhadap Medical Classic Jilid kedua baru pada tahap penelitian, dan masih banyak hal dalam Medical Classic Jilid kedua yang belum ia pahami sepenuhnya. Evelyn berkata, kalau begitu kembalilah dan pikirkan baik-baik. Saya akan tinggal dan menjaga Priscilia. Selama saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Hanya saja saya tidak di sisi Anda. Jika seseorang mengincar kamu, ini. Julian berhenti sebentar dan berkata, meskipun saya tidak memiliki energi sejati sekarang, seni bela diri saya telah dilatih secara ekstrim. Bahkan jika saya menghadapi orang kuat di level sebelumnya, saya tidak akan kalah. Benar. Meskipun Julian tidak memiliki energi nyata sekarang, kekuatannya tidak lemah. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Julian berdiri. Jilid kedua dari buku klasik kedokterannya ada di keluarga Hansel. Dia belum kembali sejak dia menyelamatkan Melanie terakhir kali.
Jika Anda ingin mempelajari jilid kedua dari Medical Classics, Anda harus kembali ke keluarga Hansel. Saudara Fisher, apakah kamu akan kembali ke keluarga Hansel? Melanie bertanya. Ya, Julian mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu ingin aku kembali bersamamu? Julian berpikir sejenak dan berkata, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya akan kembali dan membaca buku. Saya akan datang segera setelah saya menemukan jalan. Bab 459, Sarah membaca kitab suci medis. Julian meninggalkan area villa tempat Priscilla menginap dan naik taksi langsung ke rumah Hansel. Dia duduk di taksi, melamun. Dia dan Sarah telah bercerai. Alasan dia pergi ke rumah Hansel sebelumnya adalah karena Sarah terancam mati, dan Sarah juga diracuni. Sekarang, Sarah sepertinya memalingkan muka. Dia merasa tidak perlu terus tinggal di keluarga Hansel. Saudaraku, kita di sini. Pengingat pengemudi membuat Julian bereaksi. Oh. Julian mengangguk, memindai kode QR untuk membayar, dan keluar dari mobil. Ketika kami sampai di villa tempat tinggal keluarga Hansel, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Villa keluarga Hansel terang benderang. Dia berjalan mendekat dan membunyikan bel pintu. Segera, pintu terbuka. Orang yang membukakan pintu adalah seorang pria berusia 20-an, mengenakan setelan mahal dan terlihat sangat bergaya. Dia adalah Karamatsu. Ah! Melihat Julian di depan pintu, Karamatsu sedikit terkejut, lalu dia berteriak gembira, kakak ipar, ini kamu, apakah kamu kembali? Julian mengangguk ringan dan berkata, saya masih memiliki sesuatu di keluarga Hansel, datang dan ambil. Masuklah. Karamatsu menarik Julian ke dalam rumah. Di masa lalu, sikapnya terhadap Julian sangat tidak ramah. Dia merasa bahwa Julian tidak layak untuk saudara perempuannya, tetapi karena Julian menyelamatkannya sekali dan dia mengetahui identitas asli Julian, dia merasa bahwa Julian sangat baik menurut Anda. Betapa enak dipandang. Dewa perang penjaga Daxia yang agung dan salah satu dari 5 komandan Daxia, namun ia menikah dengan keluarga Hansel dan bekerja keras tanpa mengeluh. Meski bukan lagi naga hitam, ia tetap merasa kemampuan kakaknya untuk naik ke Julian adalah karena perbuatan baik nenek moyang keluarga Hansel. Ada banyak orang di villa. Tidak hanya keluarga Leona yang datang, tetapi keluarga Hansel juga berkumpul. Aula besar itu penuh sesak. Ayah, ibu, kakek, nenek, paman, Julian sudah kembali. Karamatsu memimpin Julian masuk dan berteriak sekuat tenaga. Dengan teriakan nyaring, ruang tamu yang berisik langsung menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah pintu secara bersamaan. Nicholas, Larry, Smith dan yang lainnya semua memandang Julian. Julian juga tidak menyangka ada begitu banyak orang di keluarga Hansel. Nicholas, mengenakan setelan tang, berjalan dengan tongkat, wajah lamanya penuh kemuliaan, dan dia berkata sambil tersenyum, karena kamu kembali, jangan pergi. Saya, Nicholas, berjanji bahwa keluarga Hansel akan mendukungmu di masa depan, selama aku ada di sini. Suatu hari, kamu tidak akan pernah diganggu di keluarga Hansel. Julian dulunya adalah naga hitam dan banyak membantu keluarga Hansel. Di masa lalu, Nicholas terlalu bingung untuk melihat situasi dengan jelas. Saat dia melihatnya dengan jelas, semuanya sudah terlambat. Julian telah menceraikan Sarah dan kembali ke Nanhuang untuk berperang. Kemudian dia diadili di depan umum dan diturunkan menjadi orang miskin. Sarah juga ada di sana. Dalam beberapa hari terakhir, dia pergi ke Salvation dan mulai membantu taraf dan berhubungan dengan bisnis perusahaan. Ibunya meninggal hari ini dan dia tidak pergi ke perusahaan. Dia mengenakan gaun malam berpotongan rendah berwarna putih mulia, rambut hitam panjangnya diikat, memperlihatkan dahi putihnya, menunjukkan temperamennya yang mulia. Dia datang, gaun panjangnya tertinggal di tanah, dengan senyuman di wajah cantiknya. Dia mengulurkan tangan cantiknya untuk memegang Julian, dan berkata dengan senyum cerah, suamiku, kamu kembali. Hari ini adalah hari ulang tahun ibuku. Saya akan kembali dan mengambil buku kedokteran di kamar. Dalam perjalanan kembali ke taksi, dia memikirkannya dengan hati-hati. Sekarang kita sudah terpisah, tidak perlu lagi terjerat. Dia berencana untuk mengambil ilmu kedokteran klasik dan pergi. Saudara ipar. Seorang pria jangkung berseragam militer dengan ekspresi tegas di wajahnya berjalan mendekat. Dia adalah Kenziel. Karena Julian, dia terpilih untuk mengikuti pelatihan khusus. Pelatihan khusus belum berakhir, tetapi dia telah meminta izin untuk kembali hanya karena dia ingin bertemu Julian dan berterima kasih secara langsung. Julian melirik Kenziel dan berkata sambil tersenyum, lumayan, belum lama ini dan terlihat jauh lebih kuat. Kenziel tersenyum dan berkata, pelatihan khusus ini sangat sulit, tetapi saya sangat termotivasi. Saya hanya berharap suatu hari nanti saya bisa menjadi pahlawan terkenal seperti saudara ipar saya dan melindungi keluarga dan negara saya. Julian berhenti sebentar dan berkata, pahlawan macam apa? Saya bukan lagi panglima tentara naga hitam di hutan belantara selatan, atau naga hitam. Saya hanya orang biasa. Dalam hatiku,
Kakak ipar akan selalu menjadi pahlawan, kata Kenziel tegas. Julian, lari juga berjalan mendekat. Kakek, Julian juga memanggil. Dia sangat menghormati para revolusioner lama ini. Berkat para revolusioner lama inilah Daxia mampu bertahan di saat-saat tersulit dan mengarah pada perkembangan pesat tingkat epik. Saya juga telah mendengar tentang masalah Anda. Masalah ini memang kesalahan keluarga Hansel dan Sarah. Sekarang kesalahpahaman telah terselesaikan, kembalilah. Keluarga Hansel akan selalu menyambut Anda. Bagaimana saya bisa begitu berbeda dan satu-satunya mengenalimu? Cucu ipar ini. Julian sedikit menyerah dan berkata, terima kasih kakek atas kebaikanmu, tapi lupakan saja. Sarah sangat luar biasa. Saya hanya orang biasa sekarang dan tidak layak untuknya. Leona datang dan memarahi, Julian, apa maksudmu? Seluruh keluarga memohon padamu. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah roti kukus yang harum? Jika bukan karena semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga Hansel, lakukan menurutmu, apakah kamu masih bisa masuk ke dalam keluarga Hansel? Bu, apa yang kamu katakan? Sarah tiba-tiba menjadi cemberut. Julian akhirnya kembali, jadi kamu tidak bisa memiliki sikap yang lebih baik. Sulit, bukan? Melihat semua orang memandangnya, Leona merasa sedikit kurang percaya diri, jadi dia berbisik, dua orang tua memohon padanya dengan rendah hati, dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan naik dan mengambil barang-barangku lalu pergi. Julian tidak terlalu memperhatikan dan berjalan langsung menuju lantai 2. Sarah mengikuti. Di lantai 2, sebuah ruangan. Julian membuka lemari dan mengeluarkan volume kedua dari Medical Classics. Sarah masuk dan berkata, Julian, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Julian mengangguk ringan. Jarang sekali Sarah bersikap begitu rasional. Dia bertanya, sudahkah Anda membaca buku kedokteran saya? Ya. Sarah mengangguk, dan dia tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan jujur, saya bosan di rumah selama periode ini, jadi saya membacanya. Ada teks kuno di dalamnya, yang ditulis ribuan tahun yang lalu, yang mana catat beberapa metode penggunaan akupuntur. Saya juga tidak mengerti, tapi metode meditasinya sangat bagus, bisa membuat orang tenang, dan bisa memikirkan banyak hal. Julian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sarah benar-benar mengetahui kata-kata dalam kitab suci medis jilid kedua dan dapat memahami metode meditasi. Siapa yang mengajarimu bahasa Mandarin kuno? Selain kamu, siapa lagi yang pernah membacanya? Julian menatap Sarah. Ketika dia kembali kali ini, Sarah telah banyak berubah, dan Sarah juga tahu segalanya tentang dia. Dia memperkirakan Sarah pasti telah melakukan kontak dengan seseorang selama periode ini. Itulah yang telah saya baca. Saya menemukan teks-teks kuno ini di internet dan menguraikannya satu persatu sebelum saya memahaminya, kata Sarah dengan lembut. Faktanya, Dimitri datang ke keluarga Hansel. Dimitri juga membaca buku kedokteran ini. Dimitri mengajarinya kata-kata ini. Metode meditasi juga diajarkan oleh Dimitri. Namun, Dimitri mengingatkannya berulang kali bahwa dia tidak boleh memberitahu Julian karena sudah terlambat. Jika Julian mengetahuinya, sesuatu yang besar akan terjadi, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Julian tidak terlalu menyalahkannya. Lagi pula, ketika dia pergi, dia tidak mengingatkan Sarah sehingga dia tidak bisa melihatnya. Faktanya, tidak ada yang perlu dilihat. Sangat sedikit keterampilan medis yang tercatat di sini. Kebanyakan tentang pemahaman dan penerapan 81 jarum. Bahkan jika Sarah mengetahuinya, itu tidak masalah, karena tanpa 81 jarum, tidak ada gunanya mengetahuinya. Dia mengambil buku medis dan pergi. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Sarah meminta untuk tinggal. Dia memeluk Julian dari belakang, membenamkan kepalanya di punggungnya, dan berkata dengan lembut, tidak bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mengubah caraku? Bab 460, Melanie hilang. Sarah benar-benar tidak tega meninggalkan Julian. Julian pernah sangat baik padanya, tapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya, dan dia tidak menyesalinya sampai dia kehilangan dia. Dia tidak menyalahkan Julian, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang dia berusaha keras untuk mempertahankannya. Julian terdiam. Menghadapi permintaan Sarah untuk tinggal, dia benar-benar ingin tinggal, tetapi dia telah berjanji pada Melanie bahwa seorang pria harus menepati janjinya dan tidak mengingkari janjinya. Karena kamu tahu segalanya, kamu harusnya tahu tentang Melanie. Aku tahu. Sarah melepaskan Julian dan berkata, ayo pergi. Julian tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Wajah Sarah menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan, tetapi juga tekad. Dia memandang Julian yang pergi dan bergumam pelan, aku tidak akan menyerah, bahkan jika aku mengejarmu sampai ke ujung dunia, aku pasti akan mengejarmu kembali. Sarah merasakan keyakinan yang kuat di hatinya. Dia sangat yakin bahwa selama dia bekerja keras dan menjadi cukup baik, cepat atau lambat, dia akan mengejar Julian kembali dan mereka tidak akan pernah terpisah selama sisa hidup mereka. Julian berjalan ke bawah. Mata semua orang tertuju padanya. Dia tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi,
keluarga Hansel dan keluarga Smith mulai berdiskusi dengan tenang. Tidak lama kemudian, Sarah turun. Nicholas bertanya, "Sarah, bagaimana situasinya? Mengapa kamu membiarkan dia pergi?" Sarah berkata dengan lembut, "Biarkan dia pergi, tapi cepat atau lambat aku akan mengejarnya kembali." Setelah Julian meninggalkan villa keluarga Hansel, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat villa yang terang benderang. Dia sudah lama tidak berada di keluarga Hansel, dan dia sudah lama tidak bersama Sarah, hanya beberapa bulan, tetapi Sarah telah lama tertanam dalam benaknya merindukannya, dan dia akan tetap merindukannya. Nasib mempermainkan manusia. Mungkin dia ingin mati sendiri, dan semua itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Banyak sekali yang terjadi saat ini. Antara cinta dan tanggung jawab, dia memilih yang terakhir. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus bertanggung jawab. Apalagi Melanie juga gadis yang sangat baik dan baik hati. "Sarah, maafkan aku." Julian berdiri di luar villa keluarga Hansel, memandangi villa yang terang benderang, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. "Saya bukan suami yang memenuhi syarat. Saya akan mencoba yang terbaik jika saya tidak melakukan yang terbaik. Saya tidak punya pilihan selain mengecewakanmu." Julian berdiri di depan pintu selama beberapa menit sebelum berbalik dan pergi. Dan Sarah tidak ingin menghadiri pesta ulang tahun apapun. Dia kembali ke kamar dan berdiri di balkon, menatap langit malam di luar dengan bingung. Julian meninggalkan keluarga Hansel dan langsung pergi ke rumah Priscilla. Ketika dia tiba, Taraf juga tiba. "Saudara Fisher, mengapa kamu kembali?" Begitu dia memasuki ruangan, Melanie bertanya. Bahkan Evelyn dan Taraf memandang Julian dengan ekspresi aneh. Mereka semua mengira Julian akan tinggal di keluarga Hansel, tetapi mereka tidak menyangka dia akan kembali secepat ini. Julian berkata, "Saya sudah lama menceraikan Sarah. Setelah berpikir panjang, tidak pantas tinggal di keluarga Hansel. Priscilla, apakah Anda keberatan jika saya tinggal bersama Anda untuk sementara waktu?" Priscilla terbungkus selimut, menggigil kedinginan, dan giginya gemetar. "Tetaplah di sini, tinggallah dimanapun kamu mau, ada banyak kamar kosong di lantai 2. "Baiklah, aku akan ke atas dan membaca buku dulu." Julian naik ke atas. Priscilla berkata, "Melanie, kamu, angkat saudara Fisher." Melanie segera mengangguk, berjalan mendekat, dan memanggil, "Saudara Fisher, saya akan mengantarmu ke sana." Julian juga tidak menolak. Melanie membawa Julian ke lantai 2, membuka pintu, dan berkata, "Saudara Fisher, kamu bisa tinggal di ruangan ini. Spray dan barang lainnya semuanya baru." "Oke." Julian mengangguk. Dia masuk ke dalam. Melihat Melanie masuk, dia tampak ragu-ragu untuk berbicara, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah ada yang ingin kamu katakan?" Melanie merasa sedikit malu, wajah cantiknya menjadi sedikit merah. "Fisher, kakak Fisher, kamu dan kakak Sarah." Dia berhenti, dan kemudian dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Ya, apakah karena kamu kembali?" Aku berkata, "Aku tidak akan memaksamu, dan aku juga dengan tulus mendoakan kamu dan Sarah, aku harap kamu itu bisa jadi bagus." "Tidak apa-apa, jangan terlalu memikirkannya, keluarlah dulu, aku akan membaca buku." "Oh." Melanie berkata lalu keluar. Di bawah, beberapa wanita sedang duduk bersama. Melihat Melanie datang, Taraf bertanya sambil bergosip, "Apakah Anda bertanya kepada Julian mengapa dia tidak tinggal di keluarga Hansel?" Melanie meliriknya dan bertanya, "Saudari Taraf, bukankah saya harus datang ke Jiangsong? Apakah karena penampilan saya membuat saudara Fisher kesulitan? Jika demikian, maka saya akan berangkat besok. Apa yang akan kamu lakukan?" Taraf memarahi dengan wajah datar, "Masalah antara Julian dan Sarah bukanlah urusanmu. Mereka tidak memiliki dasar emosional sama sekali. Perceraian akan hancur. Jika itu bukan urusanmu, mereka berdua akan bercerai. Tetapi, penampilanku telah membawa masalah dan kesusahan bagi saudara Fisher." Melanie berkata dengan berlinang air mata, Aku tidak mau, aku tidak ingin datang kepadanya. Tapi aku juga bisa menghentikannya." "Kamu gadis, jika kamu menyukainya, lakukanlah. Bukankah normal jika seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang perempuan? Bersikaplah berani," kata Taraf sambil tersenyum bercanda. Priscilla, yang terbungkus selimut di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu lagi. "Saudari Taraf, kamu juga menyukainya, tetapi saya belum pernah melihat kamu mengambil inisiatif terlalu banyak." "Saya?" Taraf tersenyum pahit dan berkata, "Julian telah lama menolakku. Tidak mungkin aku bisa bersamanya." Mendengarkan gosip beberapa orang, Evelyn juga menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak banyak berhubungan dengan saudara Julian, tetapi saya dapat melihat bahwa dia hanyalah orang yang kompleks dengan kontradiksi. Saya tidak ingin membiarkan Sarah menyesal, tapi aku juga tidak ingin mengecewakan Melanie, apalagi Taraf. Mungkin dia terlalu peduli dengan orang-orang di sekitarku, jadi dia berada dalam dilema. Dia harus bisa mencari tahu siapa orang yang bisa menemaninya sepanjang hidupnya." Beberapa orang di bawah sedang mengobrol tentang siapa yang disukai Julian. "Julian,
Sebaliknya, mengunci diri di kamar, duduk bersila di tempat tidur, dan mulai bermeditasi. Biarkan diri Anda merilekskan otak, merilekskan seluruh tubuh, dan tidak memikirkan beberapa masalah rumit. Setelah menenangkan diri, dia mengeluarkan volume kedua dari Medical Classics. Buka dan baca dengan cermat. Isi volume kedua dari Medical Classic terutama mencatat bagaimana menggunakan 81 jarum yang menentang langit. Julian hanya memiliki pemahaman awal tentangnya sekarang. Dia membacanya dengan cermat, dan karakter kuno di dalamnya muncul di benaknya satu persatu, mengubahnya menjadi karakter modern. Selain itu, dalam pikirannya, dia juga menciptakan penjahat virtual dengan banyak meridian dan titik akupuntur yang ditandai di atasnya dan ditutupi dengan jarum perak. Pemahaman berkelanjutan, pemahaman berkelanjutan. Saya ingin memahami bagaimana mengarahkan ki dari orang lain ke dalam tubuh, dan menyerapnya menjadi ki sejati saya tanpa merugikan diri sendiri. Malam ini, dia bahkan tidak makan. Mereka semua membaca buku dengan serius. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya. Di pagi hari, Julian meletakkan kitab suci medis yang tebal di tangannya, menarik napas dalam-dalam dan bergumam, setelah penelitian semalaman, saya akhirnya menemukan cara, saya hanya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Julian belajar sepanjang malam dan menemukan cara memasukkan rasa dingin di dalam tubuh Priscilia ke dalam tubuhnya untuk diserap dan dimurnikan. Namun, ada prasyarat untuk hal ini. Artinya, dia harus mengolah energi aslinya lagi. Selain itu, ini hanya metode teoritis. Bisa atau tidaknya baru diketahui setelah dilakukan pengujian. Dong dong dong. Terdengar ketukan cepat di pintu. Julian berdiri, berjalan mendekat, dan membuka pintu. Taraf, mengenakan piyama, berdiri di depan pintu dengan rambut sedikit acak-acakan. Dia berkata dengan cemas, Melanie hilang. Bersambung.